Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali pada perkuliahan online mata kuliah ilmu kalam. Untuk pembahasan kita kali ini akan membahas terkait ruang lingkup dan fungsi ilmu kalam. Nah, ruang lingkup ilmu kalam yaitu di dalamnya itu berkaitan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau sering disebut dengan mabda, termasuk pula masalah takdir. Terus hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara manusia dan Allah, atau yang disebut juga dengan wasithah, meliputi malaikat, rasul, nabi, kitab suci, dan lain-lain. Hal yang berhubungan dengan hari akhirat. Ini seperti yang dijelaskan pada hadis Arba'in Nawawi. Jadi ilmu kalam itu berkaitan dengan ketuhanan, terus juga berkaitan dengan hari kiamat. Nah, kita harus memperhatikan bahwa ada aspek yang bisa untuk kita kaji dan pahami dari berbagai dalil. Ada aspek yang memang bukan ranah kita untuk memahami. Diceritakan pada hadis Arba'in Nawawi, ada yang berkata, datang pada Rasul berkata tentang iman, Islam, dijawab oleh Rasulullah. Kemudian bertanya tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah tidak menjawab secara mendetail ataupun menjawabnya, malah berbalik, yang bertanya lebih tahu terkait apa yang ditanyakan kepada, yaitu pada saat itu malaikat Jibril. Otomatis ini mengindikasikan bahwa untuk hal-hal tertentu yang memang bukan ranah untuk kita membahas, mendalaminya, maka itu tidak diperbolehkan itu. Atau bahasanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah, terkait dengan dat Allah seperti apa dan bagaimana, ataupun ranah yang memang bukan untuk kajian pembahasan kita. Fungsi ilmu kalam itu berfungsi untuk meyakinkan manusia bahwa akidah yang dibawa dan telah diajarkan Rasulullah adalah benar dan sesuai dengan fitrah manusia. Intinya menambah dan bisa menguatkan keimanan seorang muslim dari kajian ilmu kalam ini, yaitu mentauhidkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil-dalilnya ya banyak sekali yang terkait tentang bagaimana mentauhidkan Allah, mengesakan kekuasaan Allah. Salah satunya ayat dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tentang ketauhidan dan keesaan Allah. Banyak sekali. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tinggal dieksplor kembali lagi dari materi yang Bapak sampaikan ini. Hadisnya juga nanti barangkali ada yang ingin didiskusikan lebih jauhnya, bisa langsung di grup pembelajaran online di WA ataupun di blognya. Nah, hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf dilihat dari segi objeknya nih. Ilmu kalam itu ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek filsafat, ketuhanan dan masalah alam, manusia, serta sesuatu yang ada. Sedangkan ilmu tasawuf, ketuhanan dan upaya cara mendekatinya. Titik pembeda. Nah, ini titik pembeda dari ilmu kalam itu, bahwa ilmu kalam ini menggunakan logika di samping argumentasi dalil nakliyah, berfungsi mempertahankan keyakinan. Jadi bukan untuk menggoyahkan, justru dengan menggunakan logika
di sini bagaimana menambah sebuah keyakinan, karena nanti akan ada dalil nakliyah. Nakliyah itu dari nukil, maksudnya dikuatkan dari Al-Quran dan hadis sehingga mempertahankan keyakinan. Dan memang ilmu kalam ini yang nantinya ada kontradiktif para ahlul mutakalimin, yaitu terkait tentang ilmu kalam klasik pada masa Mu'tazilah. Karena pada masa Mu'tazilah ini yang tujuan awalnya mengkonter dari pemikiran falsafah Yunani, kemudian terlalu mengeksplorasi sehingga ini dikhawatirkan pemikiran Aristoteles masuk ke dalam ketauhidan atau ilmu teologi, ilmu ketuhanan yang ada di dalam Islam. Kalau orang barat tentang ketauhidan ini menyebutnya ilmu teologi, kalau dalam Islam itu ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Nah, sedangkan filsafat ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran yang rasional. Metode yang digunakan metode rasional. Tadi sudah jelas bahwa kalau ilmu kalam ini ya ilmu logika, tapi ilmu logika bagaimana wahyu ini bisa memperkuat akan akal, dan tentu saja bukan akal di atas segalanya, tapi bagaimana dengan adanya akal bisa memperkuat wahyu-wahyu Allah atau keimanan kita. Sedangkan kalau filsafat ini karena mencari kebenaran yang rasional, yang masuk akal, otomatis sampai segala sesuatu itu diyakini itu harus menggunakan serangkaian metode ilmiah sehingga bisa diterima oleh akal. Tentu saja berbeda dengan keimanan. Kalau keimanan itu alatnya itu dengan hati, dengan kolbu. Kalau benar dan tidak benar itu bisa menggunakan akal atau rasional. Nah, ilmu tasawuf lebih menekankan kepada rasio. Tasawuf sebagai ilmu yang prosesnya diperoleh dengan rasa yang bersifat sangat subjektif. Dan kalau ilmu tasawuf ini lebih mengedepankan rasa atau hati. Makanya seorang sufi ini sangat terkenal dengan kesan ketawaduannya, hidup yang sederhana itu. Nah, titik singgung antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Ilmu kalam berfungsi sebagai pengendali tasawuf apabila mulai keluar dari rel akidah. Ilmu kalam muatannya rasional, tasawuf muatannya rohaniah. Baik, itu saja kurang lebih secara singkat Bapak sampaikan perkuliahan online kali ini. Mungkin tidak terlalu mendetail dan spesifik. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa diskusikan dan eksplorasi materi ini sehingga bisa menjadi sebuah bahan untuk nantinya diskusi kembali. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf.